Oke, kali ini gue bakal bahas mantan flagship dan kenapa harus mantan flagship ya. Biasanya gue tuh kalau bongkar-bongkar HP, point of view-nya jeroannya itu dari si Apple punya, dari produk iPhone punya cu. Kali ini kita dari Samsung, real mantan flagship ya. Handphone yang lagi lu lihat ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus dan lu bisa lihat ya, biasanya tuh kalau ngebahas tuh wah selalu bongkar iPhone. Kali ini kita bongkar Android aja. Nah, ini kenapa ada orang di luaran sana yang beli mantan flagship yang budgetnya 1 juta, 2 juta ya kan, atau di 3 juta tergantung lah. Makin tua mantan flagshipnya makin murah berarti ya kan. Nah ini gue ambil contoh dari kasta mantan flagship under 2 juta. Contohnya S9 Plus. Dan kenapa sih ada orang pilih mantan flagship, kenapa nggak HP baru aja? Kenapa nggak HP baru gitu? Di kasta-kasta 1 juta gitu. Ya kan HP baru udah banyak yang jos-jos gitu. Yang kameranya boba, baterai gede, layar gede, RAM gede ya kan. Nah pertanyaannya gini cu, kita bahas dari RAM dulu. RAM besar, ya RAM besar. Performa ampas itu buat apa? Buat apa men? Buat apa? Mendingan RAM-nya biasa-biasa saja, tapi mesinnya powerful. Nah, hal-hal kayak gitu lo bisa dapetin di handphone kasta 3 juta, 4 juta, atau optionnya kalau yang versi murah meriah. Makanya orang beli mantan flagship. Memang dia tidak melihat dari sisi aspek yang gimana-gimana, cuman mantan flagship itu punya ciri khasnya masing-masing ya. Misalnya performanya oke, kameranya oke, nah kayak gitu-gitu yang bisa lo dapetin di mantan flagship. Nah kali ini kalau gue bahas kamera, lo bisa lihat lah HP murah itu dikasih boba, ya HP murah dikasih boba. Tapi HP ini begitu dibongkar, ini lensanya kecil, sensornya kecil, dia cuman gede frame-nya aja, frame luarnya yang besar. Apakah salah? Tidak sama sekali. Ini bagian dari desain untuk mempertarik konsumen, cu. Jadi nggak ada salahnya dengan masalah desainnya nih. Cuman asli begitu dibuka, sensornya kecil-kecil. Tapi tidak terjadi di mantan flagship. Di mantan flagship begitu dibuka jeroannya, ini sensor kameranya gede banget. Ini begitu gue bongkar, anjir, nih HP udah tuir tapi kameranya gede banget. Itu yang terjadi ya di mantan flagship. Makanya orang ada aja yang beli mantan flagship karena memang hasilnya tuh lebih ke perfect gitu. Memang dia gimmicknya lebih dikit tapi lebih hasil yang berbicara itu di mantan flagship. Nah, kalau berbicara soal baterai, kenapa mantan flagship baterai kecil-kecil, EMAH-nya kecil-kecil? Bang, gue beli S9 Plus kok baterai cuma 3 ribuan, masih di under 4 ribu, mendingan beli HP-HP murah, baterai 5 ribu. Nah, kalau konsep lo ke situ, lo nggak cocok beli mantan flagship. Karena pada dasarnya mantan flagship itu jeroannya itu lebih ke banyak jeroannya dibandingkan space baterainya. Dan lu bisa lihat ya, ini space baterainya sedikit sekali, kecil sekali. Ini space baterai baru, space itu kecil banget cu. Sedangkan space yang lain tuh buat modul kamera gede banget. Kalau HP murah bisa dikecilin ya, kamera bisa dikecilin, dikasih aja frame bulat-bulat gede kayak gini, orang kan juga nggak bakal tahu ya kan. Yang penting kelihatan boba gitu. Nah mantan flagship tidak seperti itu cara mainnya. Dia desain handphonenya berbeda sekali. Nah kalau lu bisa lihat juga, ini tuh banyak space ya di sini. Ini buat heatsinknya, jadi kalau gimana pun handphonenya dipakai jor-joran, dia tetap ada pelampiasan panasnya yang lebih baik ketimbang HP-HP murah. HP murah biasanya bodinya plastik ya kan, jadi dia nggak bisa menerima panas dengan sebaik itu. Memang kalau HP-HP murah lu nggak bakal berasa HP sepanas itu, padahal aslinya penghantar pendinginnya itu sangat minim sekali di HP-HP murah. Sedangkan HP-HP flagship, mantan flagship kita bicara, kok banyak sekali yang berasa panas di sini-sini. Karena memang heatsinknya bekerja secara optimal. Ketika mesinnya panas, panasnya dikeluarin lebih optimal. Kalau HP murah, ya udah fully body plastik aja, ya kan? Nah, jadi imbasnya untuk pemakaian performa udah pasti berbeda. Kita bicara masalah cooling sistemnya aja udah seperti itu. Nah, kalau lu lihat lagi di sini kenapa space baterai kecil? Di sini ada digitizernya. Ya, ada digitizernya di balik ini, sorry, touchscreennya ya, dia tuh lapisannya berbeda. Nah kalau kita lihat di bagian bawahnya ini kenapa space-nya gede, ini ada buzzernya yang dimana buzzernya gede sendiri. Kalau HP-HP murah bisa dibikin kecil tapi bassnya nggak ada. Bisa speakernya gede, HP-HP murah banyak yang hasil speakernya gede tapi cempreng karena ya sistemnya tidak seperti HP-HP normal pada umumnya, asal ada speaker aja. Karena speaker yang the best ya, itu dia nggak hanya estetika gede speaker aja, dia harus ada rongga-rongganya lagi, dia makan space lah. Makanya mantan-mantan flagship tuh baterainya nggak bisa gede. Kalau baterai mau gede ya space-nya digedein. Nah, tipikal-tipikal mantan flagship tuh seperti itu cu ya. Jadi lu nggak bisa ngarep baterai gede di mantan flagship. Tapi perkembangan zaman kan berubah kan. Seiring perkembangannya zaman, ya efisiensi chipset makin parah, ya makin bagus. Jadi MAH-nya itu memang nggak terlalu naik. Ya mungkin ada beberapa flagship yang MAH-nya naik, cuman
lebih diimbangi dengan performa chipset ya, efisiensi chipsetnya yang lebih meningkat dibandingkan MAH-nya yang besar. Kalau HP murah yang bisa dilakuin ya perbesar MAH aja ya kan. Mesinnya dibikin biasa saja. Makanya baterai tetap bisa awet juga di handphone-handphone murah yang bukan flagship karena baterainya gede. Itu sih poinnya. Di sini lu juga bisa lihat ya tuh ukurannya juga gede. Dan biasanya HP-HP non flagship itu tidak mikirin gimana caranya tuh handphone enak dipegang. Ya mulai dari bobotnya, terus mulai dari gimana kita megang, ya udah yang penting jadi HP bentuknya bagus, estetik, ya udah dijual gitu. Sedangkan HP flagship tiap-tiap lengkungan ini berbeda sekali. Dia kayak kayak ada sentuhan seni lah. Itulah yang terjadi di mantan flagship. Dan kalau kita lihat lagi masalah komponen mesinnya, ini jujur ya, kalau kita bongkar mantan flagship itu nggak semua HP, tapi hampir semua mantan flagship. Ketika kita bongkar, ketika kita ada sesuatu yang bisa kita replace gitu, tanpa mengganti, tanpa di repair, cuman replace only. Itu di mantan flagship hampir rata-rata mantan flagship itu ketika kita pasang lagi bisa seperti sedia kala. Sedangkan HP-HP tuir agak susah, agak sulit. Kenapa? Pertama bezelnya lembek ya kan. Yang kedua, dia kadang nih karena HP terlalu murah jadi build quality-nya lebih dibikin murah juga. Ketika kita congkel kadang ada bagian-bagian yang cobel-cobel ke kopek-kopek. Nah hal-hal kayak gitu bisa terjadi, tapi itu tergantung teknisinya selihai apa bongkar HP. Nah mantan flagship lagi, layarnya the best ya, layarnya the best. Jadi memang di atas kertas itu banyak sekali handphone-handphone yang layarnya AMOLED Edge, contohnya dari Itel S23 Plus juga. Cuman nggak bisa dipukul rata dan nggak bisa disamakan dengan S9 Plus yang layar Edge di sini. Lu bisa cek lah speknya. Resolusinya lebih tajam jelas, PPI-nya lebih tajam jelas. Nah, hasilnya apa? Ketika kita pakai buat daily, buat harian, lu nonton video lebih jernih di mantan flagship. Memang mantan flagship itu ada PR-nya. Ketika lu beli, kadang ada shadow-nya. Ya, khusus yang AMOLED ya. Kalau yang belum AMOLED, kadang ada white spot ya buat yang layar-layar IPS ya kan. Hal-hal kayak gitu yang mungkin terjadi. Oke, sekarang gue kasih tahu kekurangan dari mantan flagship karena dia HP tua ya. Kalau lo beli mantan flagship, mantan yang artinya bukan HP baru, otomatis lo harus siap sedia sama hal yang namanya baterai. Nah, baterai ini salah satu hal yang krusial ya. Bisa berhubungan sama performa HP, bisa bikin HP lo restart dan lain-lain. Ini adalah hal kekurangan yang sangat sering terjadi di handphone mantan flagship. Apalagi yang umurnya 3 tahun, 4 tahun udah lah. Lu beli HP second mantan flagship, lu udah harus prepare beli baterainya. Udah harus prepare biaya baterainya, udah pasti cuy. Udah pasti. Karena kalau enggak ya udah lu siap-siap boncos ya atau siap-siap tahan-tahanin aja kadang HP lu lemot, ya kayak gitu-gitulah. Itu PR dari mantan flagship. Udah gitu PR dari mantan flagship lainnya kalau rusak layar nih, rusak LCD-nya. Biaya perbaikannya lebih mahal berkali-kali lipat dibandingkan HP murah. Tapi itu udah jadi rahasia umum lah. Dan gue yakin lu udah pada tahu semua masalah-masalah kayak gitu. Jadi saran gue kalau lu pengen beli mantan flagship, lu tuh udah harus tahu yang namanya cost of repair-nya handphone mantan flagship ini jauh lebih tinggi ketimbang HP murah. Itu yang pertama. Yang kedua, mantan flagship itu lebih cenderung bisa jadi ada trouble-trouble ketika lu pakai beberapa bulan mungkin ya ke depan. Kenapa? Karena dia udah faktor usia, udah faktor umur. Dan yang terakhir, mantan flagship itu siap-siap ya kalau lu nggak sesuai dan nggak cocok, bisa jadi ketika lu jual harganya agak sedikit drop karena mantan flagship. Kalau HP-HP agak baru harganya masih agak ngebatu, dia masih bagel gitu harganya, masih nggak jauh beda dibandingkan lu beli berapa lu jual berapa gitu. Kalau mantan flagship beda cerita, harganya kadang agak goib nih. Lu bisa beli sekian, lu bisa jual sekian, lebih ngedrop parah ya. Itu bisa ngedrop parah lah intinya. Itu rata-rata mantan flagship. Kelebihan yang kayak gue bilang tadi, hasil kamera lebih jernih meskipun gak ada embel-embel ratusan megapiksel. Hasil kameranya lebih jernih meskipun gak ada embel-embel night mode-nya, lebih rapi aja. Terus dari sisi performa ini tergantung tipe. Lu tipe mantan flagship yang seperti apa, lu bisa lihat dari chipsetnya sesangar apa ya, dari benchmarknya seperti apa, skor Antutunya. Itu lu bisa dapetin di mantan flagship yang performanya gila-gilaan. Mewah udah pasti. Ini hal pasti dan hal mutlak ya. Di rasa feel mewah itu di mantan flagship udah pasti ada. Tapi kalau lu beli HP baru, rasa feel mewah itu nggak selalu ada. Lu untung-untungan lu harus cari model tipe tertentu yang ketika lu pegang tuh berasa HP mahal. Tapi ketika lu beli mantan flagship itu udah hal mutlak feel mewah. Dan ya udah itu aja sih yang bisa gue share
dengan mantan flagship ya. Jadi dari jeroannya aja ini udah bisa ngegambarin ya, baterainya kecil, nggak bisa gede ya, modul kameranya gede, makanya hasilnya bagus, nggak mesti itu ada embel-embel night mode segala ya kan. Dan satu lagi, hasil speakernya jernih karena dia buzzernya caur ya. Buat buzzer speakernya itu makan baterai parah anjir ya kan. Dan satu lagi, ya, lapisan digitizernya juga berbeda cu ya. Lapisan digitizernya berbeda sekali ya. Dia bahannya itu berbeda dengan bahan yang ini ya. Kadang kalau lu pakai HP baru ya, lu nggak pakai nanti gores, baru pakai berapa hari banyak baret. Di mantan flagship agak sedikit sulit buat dibikin baret. Dan gue rasa hal-hal kayak gitu lo udah pada tahu lah. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue per mantan flagshipan. Kalau ada yang pengen dibacotin, tulis di aja di kolom komen. Semoga penonton gue yang komen, lihat komen lo juga bisa balas, saling balas-balasan ya. Karena jujur sorry banget ya, beberapa komen belakangan ini gue belum bisa balas karena aktivitas di luaran sana yang lumayan padat. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.